Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya berjudul Jadilah Orang yang Peka. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat syarat penting mengalami hidup yang berkemenangan di dalam dunia ini adalah jika kita memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda zaman dan lingkungan di sekitar kita. Kalau saudara mau mengalami hidup yang berkemenangan, kita harus peka terhadap perkembangan zaman, tanda-tanda zaman, dan juga keadaan di lingkungan sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu? Jika hidup kekristenan kita tidak peka terhadap hal tadi, maka hidup kita akan diombang-ambingkan oleh pengaruh zaman, akan diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar. Kalau kita terpengaruh, kalau kita mudah dirayu dengan keadaan sekitar, karena kita tidak peka, maka kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pagi hari ini kita akan belajar Rasul Paulus ketika berada di Athena. Alkitab mencatat ketika Paulus ada di Athena, Alkitab katakan Paulus sangat sedih hatinya. Bapak Ibu, saya melihat dari beberapa terjemahan lain, khususnya King James Version, kata Paulus sangat sedih hatinya itu diterjemahkan ke dalam kata rohnya bergejolak, atau rohnya tidak bisa menerima kondisi tersebut. Saudara, ini berarti Paulus peka terhadap keadaan sekitar, sehingga hati dan pikirannya merasakan sesuatu yang tidak benar. Paulus memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Paulus bisa menilai bahwa kota ini penuh dengan penyembahan berhala, dan Paulus tahu apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak memiliki kepekaan dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Mungkin saya berpendapat orang itu memiliki self-centered Christian. Artinya apa? Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Hidupnya hanya mementingkan berkat dan berkat saja. Padahal hidup sejati Kristen itu, dia harus punya tanggung jawab bagaimana peka terhadap lingkungan sekitar, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu keluargaku, di dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka terhadap dua hal. Ini tidak boleh dilupakan, ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, kita harus peka mendengar suara Allah. Kita harus peka memahami kehendak Allah. Kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman Tuhan, atau Allah berbicara kepada hati nurani kita. Itu adalah cara kita. Saudara, kita harus peka mendengar suara Allah, kehendak Allah. Lalu yang kedua, kita harus peka terhadap keadaan sekitar kita, secara khusus memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan mereka membutuhkan. Kita peka kepada sesama. Bapak Ibu, bukankah Alkitab mencatat dua hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita harus punya kepekaan terhadap kedua hal tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kepekaan? Bagaimana kita menjadi orang yang peka? Saudara, saya menulis ada 4 perkara penting. Saudara catat, ingat baik-baik.
Bagaimana kita menjadi orang yang peka? Yang pertama adalah miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Jangan jauh dari Allah. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau mengenal suara Allah, semakin engkau mengerti apa yang Allah mau, dan semakin engkau mengasihi sesama manusia. Saudara, bagaimana ibadahmu? Bagaimana saat teduhmu? Bagaimana hubungan pribadimu dengan Allah? Itu menentukan kepekaan kita. Yang pertama, saudara, dekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kepekaan adalah milikilah hati yang bersih. Jangan biarkan hatimu jahat. Jangan biarkan hatimu dikuasai dendam, iri hati, atau self-center. Tapi biarlah hati kita bersih hanya untuk Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, saudara, mari punya penyerahan diri yang total. Kita akan punya kepekaan kalau kita punya penyerahan diri yang total. Semakin engkau berserah kepada Allah, semakin engkau berserah kepada Tuhan, semakin Tuhan mengulurkan tangannya memberkati kita, termasuk Dia memberikan kita kepekaan demi kepekaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita punya kepekaan, saudara, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah dan mengasihi sesama. Yang keempat adalah miliki kesiapan untuk mau berkorban. Nggak mungkin saudara minta peka terhadap sesama, tetapi engkau kikir, tetapi engkau pelit, tetapi engkau self-center. Orang-orang yang siap untuk berkorban bagi Allah dan sesama, dia yang layak menerima kepekaan dan dia mengerti kehendak Tuhan. Selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua dengan melimpah karena kita peka kepada Tuhan dan peka kepada sesama. Shalom.